Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, kita bersyukur pada hari ini kita ada di penghujung minggu ini. Dan kita sungguh melihat betapa Tuhan memelihara kita dari hari ke hari. Sepanjang minggu ini kita sungguh mengucap syukur. Dan sungguh kita melihat betapa Tuhan memelihara kita dengan kasih setianya. Bahkan Tuhan menjaga, melindungi kita sebagai biji matanya. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, dan kami sungguh ingin memuji, memuliakan Engkau dalam hidup kami.
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kami sembah Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan bagi kami. Kami sembah Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji
sungguh menyembah Tuhan, kami sungguh meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah kasih pemeliharaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memelihara kami sebagai biji mata-Mu yang Kau lindungi, Engkau jaga sepanjang minggu ini Tuhan. Kami merasakan penyertaan dan kasih Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Semua jawabannya bukan karena kami Tuhan, tapi karena anugerah kasih-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan syukur, kami mengucapkan syukur. Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan. Oleh setiap puji-pujian kiranya Tuhan boleh berkenan di dalamnya. Tuhan, biarlah puji-pujian yang sederhana ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih dimanapun kami berada. Kami ingin mempersatukan kami dalam pujian penyembahan kami, dalam firman, pendengaran firman, dan juga Tuhan untuk doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami sebentar akan membaca firman. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami, supaya kami boleh sungguh mengerti akan setiap kehendak firman Tuhan ini bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membuka kitab kita dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, pagi hari ini saya akan fokus kepada ayat yang ke-18 tentang bagaimana pelayanan pendamaian. Saya dan saudara diberikan tugas, dipercayakan pelayanan pendamaian. Saudara, ketika kita membaca ayat yang ke-17, ini sebagai satu penegasan bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, mana yang lama itu? Mana yang baru? Saudara, dalam konteks ini saya hanya ingin memfokuskan manusia lama kita adalah manusia yang hidup bermusuhan dengan Allah. Hidup jauh dari Allah. Hidup tanpa perdamaian dengan Allah. Mengalami relasi yang rusak dengan Allah. Relasi kita dengan Allah yang rusak itu merusak relasi kita dengan sesama kita. Dan juga merusak sebenarnya relasi intern dalam diri kita sendiri. Saudara, maka orang yang di luar Kristus, saudara, tidak pernah mengalami damai sejahtera. Orang yang tidak pernah mengalami damai sejahtera, orang yang juga tidak bisa membawa damai sejahtera. Orang yang tidak bisa membawa damai sejahtera, sudah tentu dia sering mengalami konflik atau masalah dalam relasi. Saudara-saudara, tapi Kristus memperdamaikan kita. Pertama-tama memperdamaikan dengan dirinya. Karena hanya dengan pengorbanan Kristus, saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Hanya dengan perdamaian dengan Allah, maka kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita bisa berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri sendiri, maka kita bisa berdamai dengan orang lain. Itulah ciptaan yang baru. Sudah, maka ketika kita menyadari kita adalah ciptaan baru, semestinya kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, dengan Allah, dengan diri sendiri, dan juga memperlihatkan perdamaian kita dengan orang lain. Saudara-saudara, dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang karena dosa telah menjauhkan diri mereka dari Tuhan.
Sudah disadari atau tidak, dunia dipenuhi oleh orang-orang yang karena dosa telah menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Nah, karya pengorbanan Kristus telah memulihkan relasi orang percaya dengan relasi kasih Bapa di surga. Itu makanya sebagai orang percaya, orang Kristen, kepada kitalah dipercaya sebagai pelayan-pelayan pendamaian. Saudara, jadi begitu Kristus tinggal di dalam kita, kita menjadi utusan-utusannya, dan kita mendorong orang-orang lain supaya mereka juga diperdamaikan dengan Kristus. Saudara, kita adalah utusan Kristus bagi pendamaian. Sehingga saya dan saudara mendorong orang lain untuk kembali kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara itu manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Hanya bisa karena melalui Kristus orang bisa diperdamaikan dengan Allah. Saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita supaya kita menyadari betul betapa dosa itu merusak semua relasi. Dosa merusak relasi kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak relasi kita dengan orang lain. Dan saudara, jangan lupa sekali lagi, relasi yang rusak karena dosa itu seperti endemi yang menular pada saat ini. Dosa yang merusak, relasi yang rusak karena dosa itu seperti endemi yang menular. Saudara dengar baik. Supaya kita menyadari betul betapa dampaknya sangat merusak, sangat luar biasa. Dampak dosa ini. Dosa menjauhkan anggota keluarga. Betul kan? Antar ayah dan ibu. Antar anak-anak dan orang tua. Antar orang tua dengan anak-anak. Saudara, dosa menjauhkan anggota keluarga. Dosa memisahkan teman. Pertemanan bisa rusak karena dosa. Dosa memecah belah gereja. Dengan berbagai alasan. Sudah perhatikan. Saudara, dosa menghancurkan pernikahan. Ada banyak hari-hari ini pernikahan yang hancur karena dosa. Bukan maksud mengampingi tangan dosa, bukan. Dosa merusak sedemikian. Dosa menimbulkan ketidakpercayaan. Banyak orang gak percaya apapun yang firman Tuhan katakan. Karena dosa. Dosa menimbulkan keiri hatian. Dosa menimbulkan kebencian. Tamak. Saudaraku, semua itu merusak relasi. Relasi tidak akan pernah mungkin bagus kalau di dalam isi-isinya adalah orang-orang berdosa yang dikuasai dosa. Iri, selfish, mementingkan diri sendiri, egois kan? Apalagi serakah. Saudara, orang-orang yang dikendalikan dengan dosa itu tidak mungkin bisa memiliki relasi yang baik. Saudara, memang dalam satu sisi saya juga beberapa kali menyampaikan di gereja itu isinya orang-orang berdosa. Tapi semestinya orang-orang berdosa itu menerima Kristus dan hidup sebagaimana yang Kristus kehendaki. Bukan nyaman dengan dosanya. Ada banyak orang Kristen masuk gereja, masuk Kristen, dan nyaman dengan dosa masa lalu, masih nyaman. Cuman beda nama saja. Semestinya itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi tidak heran kalau gereja-gereja nyaman dengan konflik,
nyaman dengan pertengkaran, nyaman dengan perseteruan, nyaman dengan dosa. Tidak heran. Saudara, kita harusnya menjadi pendamai itu. Hanya Kristus yang bisa menjadi penyembuh bagi pengaruh dosa yang rusak, bukan yang lain. Hanya Yesus yang bisa menjadi penyembuh pengaruh dosa yang sedemikian merusak. Merusak relasi kita dengan Allah, merusak relasi kita dengan sesama. Saudara, maka kita harus membawa pesan perdamaian ini kepada semua orang melalui sikap kita, perilaku kita, termasuk melalui kata-kata. Saudara, kita harus mendorong supaya semua orang mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan terlebih dahulu, baru mengalami rekonsiliasi seorang terhadap yang lain. Saudara perhatikan, pernah kita melihat orang mendamaikan orang, berpelukan, sepertinya rekonsiliasi. Tapi hatinya masih penuh dengan kebencian. Karena dia lupa satu hal. Harusnya dia rekonsiliasi dengan Allah. Baru dia bisa rekonsiliasi dengan orang lain. Damaikan dirimu dengan Allah. Baru engkau bisa berdamai dengan orang lain. Saudara, yang miris itu adalah saya dan saudara orang Kristen adalah utusan-utusan Tuhan bagi pendamaian. Bagaimana jika saya dan saudara sebagai orang Kristen justru saling bermusuhan satu dengan yang lain? Sudah, maka satu hal yang paling miris kalau saya mendengar, melihat di gereja itu saling bermusuhan. Sedih hati saya. Tuhan, kami ini membawa berita damai. Tapi kami nggak damai, bagaimana bisa? Tuhan, kami ini membawa kasih. Mengajarkan kasih. Tapi kami sendiri tidak hidup saling mengasihi. Sudah, maka ketidakrukunan dalam gereja merusak gereja. Perseteruan dalam gereja merusak. Bahkan membuat gereja tidak bisa bersaksi. Karena kontradiktif, bukan? Saudara, saya dan saudara menjadi pembawa damai, maka hiduplah berdamai dengan semua orang. Saya dan saudara menyampaikan kasih, maka hiduplah dengan kasih kepada semua orang. Jangan biarkan perilaku kita yang tidak sesuai dengan status kita sebagai pembawa damai, sebagai orang-orang yang sudah didamaikan itu merusak. Atau bisa katakan mendelegitimasi kita sebagai orang percaya. Saudara, ketika orang yang membawa damai tapi kehilangan damai, apa yang dia bawa? Ketika orang yang harusnya mengajarkan, menyampaikan, mencontohkan kasih, tapi dia tidak memiliki kasih, apa yang dia sampaikan? Saudara, hendaklah kita setiap pribadi dalam setiap relasi kita memastikan perbuatan kita menyatakan kasih dan pengampunan yang mencerminkan apa yang kita terima dari Tuhan. Kita menerima kasih, kita menerima pendamaian, maka harusnya yang tercermin dalam diri kita adalah mengasihi orang lain dan selalu siap berdamai dengan orang lain. Saudara, sangat ironis dan sangat tragis mungkin bisa dikatakan ketika orang harusnya membawa damai, tapi dia pun gak mau berdamai dengan orang lain. Merasa diri benar dan tidak pernah mau mengampuni orang lain. Saudara, ketika kita hidup mencerminkan kasih dan pengampunan, mempraktekkan kasih dan pengampunan, maka kita tidak hanya akan membicarakan pesan perdamaian itu, tetapi
kita menghidupinya. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita melalui setiap apa yang kita lakukan. Tuhan, terima kasih. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam namamu, Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu, Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah lewat Roh-Mu dalamku. Kulihat kuasa-Mu, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu, lewat Roh-Mu dalam, lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu dalamku. Kulihat kuasa-Mu, lihat kasih-Mu. Kulihat kasih-Mu, lihat kasih-Mu. Kulihat kasih-Mu. Tuhan, biarkan kami senantiasa hidup di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan kami kehidupan yang memancarkan kasih dan pengampunan Tuhan kepada orang lain. Kami rindu Tuhan, Engkaulah yang memakai kami sebagai alat-alat pendamaian. Kami tidak mungkin bisa mendamaikan orang lain ketika kami sendiri tidak berdamai dengan Engkau dan kami sendiri tidak berdamai dengan orang lain. Tuhan, pimpinlah kami, ampunilah kami, karena kami sering hidup dalam kemunafikan. Tuhan, Engkau memerintahkan kami menjadi utusan-utusan pendamaian, tapi kami sendiri sering konflik, baik dalam relasi yang kecil di rumah, relasi yang lebih besar di gereja. Yang semestinya kami ada dalam relasi yang baik di dalam Engkau, relasi yang baik dengan semuanya, karena kami adalah kumpulan orang-orang yang telah ditebus, yang telah diperdamaikan. Tapi Tuhan, seringkali faktanya ada banyak konflik, ada banyak permusuhan dalam gereja, bahkan ada banyak konflik, ada banyak permusuhan di antara hamba-hamba Tuhan yang mengaku sebagai orang-orang percaya kepada Engkau, Tuhan, yang bahkan sebagai orang yang dipilih. Tuhan, tolong kami jauhkan dari itu, karena Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami adalah pelayan pendamaian. Engkau mempercayakan tugas itu bagi kami, dan biarkan kami menghidupinya. Kami memulai menghidupinya sehingga kehidupan kami sendiri memancarkan damai, memancarkan kasih, memancarkan pengampunan kepada siapapun Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kalau ada di antara kami yang tergabung dalam doa pagi ini, ada yang tidak memiliki berdamai dengan Allah, yang belum mengalami berdamai dengan Allah, yang masih banyak konflik dengan sesama, yang masih banyak permusuhan dengan orang-orang di sekitar, yang masih sering sulit mengampuni orang lain.
Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kepada mereka kuasa-Mu, kemampuan untuk boleh mengampuni, mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami rindu, Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami untuk kami boleh memakai hari ini sebagai hari di mana kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami, sebagai hari di mana kami juga bisa bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh dalam ibadah raya melayani Engkau Tuhan. Pakai kami supaya kami mempersiapkan sungguh-sungguh kehidupan kami, sehingga ibadah raya menjadi ibadah yang sungguh-sungguh membawa dampak. Dan kami semua nantikan Tuhan, Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Tuhan, pimpin kami semuanya supaya kami mempersiapkan diri dengan baik, supaya kami bisa memberi yang terbaik. Kami melayani Tuhan dan memberi yang paling baik yang kami bisa lakukan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk khususnya para hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun, melalui gereja apapun, melalui mimbar apapun Tuhan pakai. Agar setiap hamba Tuhan boleh hidup takut akan Engkau dan mereka hanya menyampaikan. Kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami sampaikan. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Tuhan, ada banyak pengaruh-pengaruh saat ini yang begitu gampang menyesatkan kami, yang begitu gampang membuat kami ragu. Ajar kami untuk kami boleh menggali kebenaran firman dalam hidup kami. Ajar kami boleh sungguh-sungguh beribadah fokus kepada Engkau, bukan hanya sekedar mengikuti selera hati kami Tuhan. Pimpin kami setiap pribadi. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami boleh Tuhan pakai untuk menjangkau, mengajak orang-orang lain yang Tuhan mungkin kami kenal mereka sebagai orang Kristen, kami tidak pernah melihat mereka beribadah. Tuhan, tolong kami, pakai kami untuk kami bisa saling mengajak satu dengan yang lain, untuk mereka semua boleh datang bersama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap pelayanan-pelayanan kepada generasi muda kami, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada anak remaja, kepada anak pemuda Tuhan. Biarlah generasi-generasi ini kami boleh sungguh-sungguh bisa jangkau. Kami sungguh-sungguh melayani mereka. Kami sungguh-sungguh menjadi alat membawa damai buat mereka. Dan biarlah mereka boleh menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang mengubah hidup mereka. Pakai Tuhan kami semuanya, untuk kami beli sungguh-sungguh juga Tuhan terus Tuhan fokus dalam memberi perhatian untuk pelayanan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami tetap berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, Kau tetap lindungi, jaga, pelihara mereka. Dan kalaupun mereka tidak bisa ikut beribadah bersama-sama karena kondisinya yang sakit, Tuhan, biarlah mereka tetap bisa menyembah Engkau, beribadah melalui media yang disediakan oleh gereja juga. Pakai Tuhan buat setiap kami yang sedang dalam keadaan lemah fisik, sakit, supaya kami terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Seluruh aktivitas kami hari ini kami percayakan kepada Engkau, persiapan kami, dan juga kami selalu berdoa untuk mereka Tuhan yang berusaha menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, untuk kami bisa bawa kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur dan memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Biarlah kita menggunakan hari ini bersama-sama dengan keluarga kita dan sebagai persiapan kita dalam ibadah raya besok. Saudara, saya selalu mengajak kita, ayo ajak teman-temanmu, orang-orang yang dekatmu, yang engkau kenal, untuk beribadah bersama-sama. Kiranya kita juga boleh menjadi alat bagi kerajaan Allah untuk boleh membawa orang lain. Dan ingatlah, salah satu tugas utama kita juga, kita dipercayakan
untuk tugas pendamaian. Kiranya diri saya dan saudara sudah didamaikan dengan Kristus dan didamaikan dengan sesama kita. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.